Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi kasir Andika Pos menggunakan framework Laravel. Di sini kita akan menjalankan projectnya. Kita coba cek di INV ini databasenya, nama databasenya. Nah, di sini untuk men-setting nama databasenya. Untuk nama databasenya terserah ya. Di sini saya memakai nama Andika, username-nya root dan passwordnya kosong. Kemudian kita buat databasenya Andika ya. Nah, di sini sudah saya buat Andika. Kemudian kita jalankan php artisan migrate. php artisan migrate. Kita jalankan. Kita tunggu prosesnya. Saya akan jeda dulu sampai sukses. Oke, di sini sudah sukses untuk migration tabelnya ke database Andika ya. Di sini sudah sukses. Kita coba cek di database Andika ini sudah terbuat belum untuk tabelnya. Kita reload. Nah, di sini sudah terbuat ya tabel-tabelnya. Dan sekarang kita jalankan servernya PHP artisan menggunakan CMD aja guys ya. Di sini saya akan masuk dulu ke projectnya cd app. Oke, cd Andika. Kita jalankan servernya PHP artisan serve. Oke, sudah nyala dan sekarang kita coba jalankan localhost 8000. Kita tunggu ya. Dan sebelum itu kita jalankan perintah db sheet-nya. Soalnya di sini belum ada datanya untuk login ya. Jadi kita ketik perintah php artisan db sheet. Nah, jadi perintah ini untuk membuat data user admin ya, untuk nanti kita login ya. Nah, di sini sudah masuk. Saya akan login sebagai admin terlebih dahulu, yang nantinya akan membuat user kasir dan gudang. Di sini untuk usernya ada 3, yaitu admin, kasir, dan gudang. Nah, yang pertama kita buat user kasirnya terlebih dahulu. User passwordnya di sini bisa otomatis ataupun kita mengetik sendiri. Itu alamatnya terserah ya. Nomor kita pilih levelnya sebagai kasir, simpan data. Oke, data berhasil dan ini dia sudah masuk. Di sini kita bisa lihat detailnya, kemudian kita bisa mengedit, kemudian juga bisa mengubah password yang baru dan menghapus, kurang lebih seperti itu ya. Kita buat juga yang gudang juga ya, Bayu misalnya, bayu@gmail, bayu 123 doko, sama aja deh. Levelnya sebagai gudang, kita simpan. Oke, nah ini dia sudah bertambah gudang. Dan sekarang kita logout, kita login sebagai gudang terlebih dahulu, urut ya dari gudang dulu. Bayu 123, alurnya kan dari gudang dulu. Kita masuk.
Nah, di sini tampilan dashboard gudang. Untuk user gudang di sini bisa melihat barang, kategori barang, jumlah supplier, pembelian hari ini, dan pembelian secara keseluruhan. Oke, yang pertama di sini kita membuat meng-create supplier terlebih dahulu ya. Di sini nama suppliernya semisal PT Sejahtera ya. Sejahtera. Kemudian emailnya sejahtera@gmail.com. Nah, kemudian alamatnya misal sama deh, nomornya sama sebagai contoh aja. Oke, sudah masuk di sini. Di sini si gudang ini dapat melihat, mengedit, dan menghapus untuk suppliernya. Kemudian setelah membuat supplier, langkah selanjutnya membuat kategori barang terlebih dahulu. Semisal di sini ke meja. Nah, kita simpan. Oke, sukses. Nah, selanjutnya kita masuk ke barang. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah masuk di halaman barang. Di sini yang bisa kita lakukan bisa melihat barang stok yang habis ya. Kemudian bisa menambah barang. Nah, di sini untuk kode barangnya bisa auto ataupun kita generate secara manual ya. Misal BA01, nama barangnya ke meja, atau kita pakai manual otomatis saja ya guys. Ya, pakai otomatis saja BA001, dan jenis barang di sini kita bisa search ataupun cari ya, seperti ini. Kita pilih ke meja ya, kemudian tanggal inputnya otomatis hari ini, dan harga beli kita pasang 70.000 dan harga jualnya 180 kemahalan 90.000. Dan jika yang diinputkan harga belinya lebih tinggi dari harga jual, nanti akan muncul error ya. Semisal 7 juta deh, kita simpan, ini akan error soalnya harga belinya itu melebihi harga jual, jadi harus di bawahnya. Oke, ataupun jika kosong ini akan error juga, jadi harus diisi semua ya. Ke meja 01. Oke, kita simpan. Nah, sudah masuk di sini. Untuk stok gudangnya ketika membuat data barang baru akan 0, dan juga stok tokonya juga 0. Di sini harga, kemudian juga profitnya ini. Di sini kita bisa melihat detail dari barangnya, kemudian kita dapat mengedit. Nah, di sini juga ada harga jual terakhir, maksudnya jika barang ini ada kenaikan, dia update semisal 120.000. Nah, yang harga lama 90.000 ini akan masuk ke harga jual terakhir. Kita coba update menjadi 120.000. Kita simpan. Oke, nah profitnya berubah juga di sini. Kita coba lihat. Nah, di sini jadi 90.000. Kurang lebih seperti itu, dan kita dapat menghapus. Kemudian setelah kita membuat data barang ya, satu barang ini, satu data, kemudian kita mengisi stok gudangnya ya, stok gudangnya dengan melakukan pembelian guys. Kita isikan, kita cari kodenya, atau kita bisa langsung ketik di sini, nanti akan mencari otomatis. Jika tidak ada kodenya ini nanti tidak ditemukan seperti ini, jadi harus benar. Nolnya kurang 1 kayaknya. Nah, nanti jika ditemukan nanti akan muncul seperti ini, nama kemeja 01, harga 70.000.
Kemudian kita isi kuantitinya 30, misal kita memberi 30 barang kemeja 1 ya, baju kemeja 1, kita tambah. Nah, nanti akan masuk ke sini dan selanjutnya kita pilih suppliernya PT Sejahtera. Nah, kemudian jika sudah selesai semuanya, di sini juga kita bisa ngedit jika ada kesalahan input, semisal kuantitinya kita simpan dan selesai. Oke, sukses melakukan pembelian. Dan sekarang kita coba lihat invoice dari pembeliannya itu kayak gimana ya. Nah, di sini kita masuk di list pembelian, kita coba lihat sini, lihat detail aksinya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk detail pembelian. Ya, tadi membeli 1 barang aja ya. Oke, sekarang setelah membeli stok gudang, kita coba lihat di barang apakah stoknya itu sudah masuk. Nah, di sini ada muncul alert 1 stok barang habis, karena ini deteksinya dari toko. Nah, jika toko stoknya itu sudah 0, itu nanti akan muncul alert ya, harus segera diisi ya, stok tokonya harus segera dikirim dari gudang ini. Nah, di sini kita bisa lihat stok gudangnya 30 sudah masuk ya tadi. Nah, dan di sini untuk melihat stok barang yang habis, ini stok tokonya yang 0 ya, barang apa aja sih. Nah, dan di sini ada button send, ini button untuk mengirim stok gudang ke stok toko. Nah, semisal kita kirim 20 ya, kita kirim 20. Nah, di sini akan muncul modal ya, modal untuk apakah ingin mencetak barcode. Nah, ini mencetak barcode barang yang dikirim ini sebanyak jumlah yang dikirim ya, kita coba print barcode. Oke, nanti akan tampil kurang lebih seperti ini jumlah barcode yang akan dicetak. Nah, sebanyak 20. Nah, untuk mencetaknya tinggal klik button cetak barcode ya yang ada di sini, dan untuk previewnya nanti seperti ini kurang lebih. Dan sekarang di sini juga ada fitur cetak barcode. Nah, untuk mencetak barcode sesuai selera kalian ya. Di sini kita akan mencetak barcode semisal barang ini kita pilih. Nah, kita pilih jumlahnya sebanyak 20 semisal. Kemudian tampilkan barcode terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cetak barcode. Nah, kurang lebih sama ya untuk tampilannya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian yang gudang. Nah, tadi kan mengirim 20 ya, mengirim 20, dan kita lihat mengirim barang dari gudang ke toko sebanyak 20. Nah, dan di sini stok tokonya kok masih 0, kok nggak nambah 20. Nah, dari tokonya itu kita harus konfirmasi barangnya terlebih dahulu sebelum masuk ke stok tokonya. Jadi barang yang dikirim toko itu didata terlebih dahulu menggunakan ya bukti fisiknya ya. Jika oke, 20 barangnya nanti akan masuk, diinputkan di sistem, barangnya masuk 20 ya, sesuai yang dikirim. Kita akan login sebagai kasir. Oke, di kasir ini kita bisa melihat stok barang yang habis. Nah, di sini kan tadi kemeja 01 ya, stok barangnya habis. Nah, belum keisi kan stok tokonya, dan di sini barang yang terlaris, yang terjual terlaris ya. Kemudian di home-nya di sini dapat melihat penjualan hari ini, penjualan keseluruhan, retur penjualan hari ini, retur penjualan keseluruhan, uang modal kasir. Nah, di sini yang bisa dilakukan kasir, mengelola uang kasir, mengelola stock of name,
mengelola retur, dan mengelola penjualan. Nah, tadi kan gudang itu mengirim stok kan. Nah, kita mengkonfirmasinya di menu apa? Nah, di menu stock up name ini. Nah, stock name ini fungsinya jika ada ini pengecekan secara manual. Jika yang dicek itu barangnya ternyata sistemnya yang dikirim 20, ternyata yang dicek itu cuman 18, jadi hilang 2. Nah, kurang lebih stock up name itu kayak itu. Nah, di sini kita harus mengkonfirmasi ya. Nah, ini dia yang kita harus konfirmasi terlebih dahulu sebelum mencentang ini ya. Jadi kalian harus cetak data pengiriman terlebih dahulu. Kita klik tombol cetak data pengiriman. Jadi untuk mencetak bukti fisiknya, untuk kita nanti centang-centang, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba buka datanya. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu, masih ngeload. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Data yang dikirim tadi kan cuma 1 dari gudang sebanyak 20, tanggal pengiriman tanggal ini kan. Nah, jika barangnya itu oke, 20 yang dikirim, nanti si dari pihak kasir toko nanti bisa ngecek ya, dicentang oke. Nah, baru kita centang ini kalau sudah barangnya dihitung itu ada 20. Oke. Dan sekarang kita coba masuk ke penjualan deh. Apakah sudah masuk stoknya? Oke, untuk tampilan penjualan kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat barangnya ya, klik. Nah, di sini kita bisa lihat tokonya, stok tokonya sudah masuk 20. Nah, kurang lebih seperti itu untuk alurnya ya. Dan sekarang kita pilih, nanti akan masuk seperti ini detail-detail barangnya. Kita bisa menggunakan diskon per item ataupun tidak. Nah, diskon per itemnya kita menggunakan nominal ya, rupiah, nominal rupiah. Dan ini kuantitinya semisal barang yang dibeli 3, kemudian semisal ada diskonnya 5.000 atau kosong aja wes, nggak ada diskon, kita add. Nah, akan masuk di sini, dan di sini kita bisa mengedit ya, semisal kita tambahkan diskon 4.000 ya, kita simpan dan nanti diskonnya 4.000 dan akan mengurangi yang tadi harganya 30 tadi berapa ya, lupa ya. Jadi ini sudah mengurangi ya, sudah mengurangi harga kali kuantiti dikurangi diskon 4.000, jadi per item ya. Jadi 4.000 per item ya, jadi 4.000 kali 3 berarti berapa itu, 4.000 12.000 ya berarti. Oke, dan di sini diskon, ada total diskon item 4.000 ya, diskonnya ini maksudnya ya, 4.000, kemudian total barang yang dibeli sebanyak 3. Dan sekarang kita masukkan jumlah yang dibayar. Yang jumlah dibayar 400.000. Jika jumlah yang dibayar itu kurang dari total bayarnya, itu nanti ya tidak bisa, jumlah bayar tidak cukup. Jadi harus sesuai ya, harus melebihi atau pas gitu. Kemudian simpan selesai, enter. Nah, tadi muncul alert uang kasir itu harus diisi. Nah, uang kasir itu kayak uang kas. Jadi kalau belum kita set ya, kita set uang akhirnya, uang akhir hari ini itu tidak akan bisa melakukan penjualan. Jadi harus kita set terlebih dahulu uang kasnya, uang susuk ya, uang kembalian ya. Kita set nominalnya 1 juta ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada uang awal dan uang akhir. Nah, uang awal itu uang
pertama melakukan penjualan, jadi uang yang ada waktu membuka penjualan. Nah, uang akhir ini waktu ketika toko itu selesai berjualan alias tutup, uang akhirnya itu dapat berapa. Jadi kita tahu uang awal dan uang akhirnya. Jadi nanti ketambahan 348, jadi 1.348 di uang akhirnya. Kita coba selesaikan yang ini, kita coba selesai dan simpan. Nah, sukses melakukan penjualan, dan di sini kita bisa print stroke. Nah, print stroke di sini menggunakan print thermal ya, sudah support print thermal. Dan untuk print yang sudah saya coba di sini, print tipenya itu HIPOS, modelnya Hi58H. Nah, ini masih ada printnya. Jika kalian berminat, nanti untuk pembeli pertama saya kasih print thermalnya ya. Untuk pembeli pertama aja ya. Jadi oke, jika tidak print stroke ya tidak. Oke, sekarang kita coba lihat di uang akhirnya apakah bertambah ya. Ya, tentunya bertambah di uang akhir. Jadi 1.348.000. Nah, sekarang kita akan meretur ya. Kita akan meretur barangnya, dan di sini kita coba lihat sambil loading melihat list penjualan tadi ya, detailnya itu kayak gimana sih. Oke, kita di sini kita juga di list penjualan ini kita bisa mencetak stroke lagi atau melihat detailnya. Nah, di sini kurang lebih detail belanjaan ya, kurang lebih seperti ini, jumlah 3 barang. Nah, di sini kita akan meretur sebanyak kuantitinya 1 ya, meretur 1 aja kuantitinya. Nah, untuk syarat retur barang itu jumlah pembelian harus lebih dari 1. Retur hanya bisa dilakukan di hari transaksi. Jika besok itu sudah tidak bisa, hanya dapat meretur 1 jenis barang saja. Barang yang dikembalikan itu harus keadaan sempurna, ada masih label barcode. Semisal kita akan meretur ini, invoice ini maksudnya jika jumlah pembeli nah ini maksudnya barang yang dibeli itu harus lebih dari 2 ya. Kita akan isikan barang lagi deh. Saya akan jeda terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menginsertkan 1 barang lagi agar kita bisa mencoba menu fitur menu retur ya, maaf. Di sini di nomor bukti penjualan PC002 kita bisa coba lihat detailnya. Nah, data barang yang saya beli itu sebanyak 2. Kemeja 1 itu kuantitinya 5 dan kemeja 02 1. Nah, saya akan meretur untuk kemeja 01 ini, meretur jumlahnya itu 2 ya, mungkin 2. Kita coba menu retur di sini ya. Kita coba cari menu retur. Oke, PC002 kita pilih. Nah, di sini kan syaratnya tadi jumlah pembelian harus lebih dari 2, maksudnya barangnya ya. Kita retur. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya akan meretur yang kemeja 01. Di sini ada all ataupun 1. Di sini kita bisa meretur secara keseluruhan kuantitinya atau 1 kuantiti aja. Kita retur mungkin 1 aja ya, 2 aja deh. Saya akan meretur 2. Barang yang diretur tidak boleh melebihi 1 item. Oke, kita taati peraturan aja. Nanti kalau meretur banyak-banyak kan bisa rugi ya.
Oke, kita retur satu aja sebagai contohnya. Dan di sini totalnya jadi 580.000 ya. Kemudian yang diretur sebanyak ini 120 yang harus diberikan ke konsumennya ya. Nah, nanti di invoice-nya yang ini ya, nanti akan berubah soalnya kemeja 01 ini diretur sebanyak 1 ya. Nah, bisa kita lihat di sini di bawahnya nanti ada tabel barang yang diretur 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini total belanjaan yang setelah diretur dan ini total yang barang yang diretur ya. Kita bisa lihat di sini detail pembelian, total bayarnya jadi 500 yang baru ini, kemudian jumlah uang retur yang dikembalikan, dan total semuanya jumlahnya bayarnya jadi 0. Jadi kita bisa tahu invoice ini ternyata ada barang yang diretur. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang untuk uang kasir kurang lebih seperti yang saya contohkan tadi ya, yang saya demokan tadi. Kita coba review sedikit deh, demo sedikit. Nah, di sini jika diretur nanti uang akhir ini juga akan berkurang, soalnya kan uangnya itu dikembalikan. Kita bisa melihat aksi, melihat detail. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita coba stock of name. Nah, stock of name itu kayak gimana sih? Stock of name itu semisal saya mengecek kemeja 01. Nah, stok sistemnya itu yang diinputkan 13. Ibaratnya yang sudah berada di toko Fik kan 13 ya. Kemudian suatu hari saya mengecek stok yang di toko itu, kok saya cek secara manual kok ada 11. Nah, yang duanya itu mana? Nah, yang selisihnya itu hilang kemana? Nah, enggak, mungkin dicuri atau gimana, semisal keterangannya dicuri. Nah, dilihat dari CCTV. Nah, kurang lebih stok omnya kayak itu. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian admin. Ini yang terakhir ya. Kita login admin, kita login. Oke, di sini admin dapat melihat pendapatan jual hari ini, kemudian pendapatan jual keseluruhan ya, keseluruhan yang ada di database secara keseluruhan, kemudian pengeluaran beli ya, pembelian, kemudian pengeluaran pembelian secara keseluruhan, kemudian user dan supplier. Di sini admin dapat menambahkan user, kemudian dapat menambahkan supplier. Saya singkat aja ya. Kemudian dapat mengelola uang kasir. Nah, uang kasir ini admin itu bisa mengedit, menghapus dan melihat detail. Jadi kalau kasirnya itu bisa mengedit dan menghapus, nanti takutnya dimanipulasi. Sekarang kita masuk ke list pembelian. Di sini kita dapat mengedit ya, mengedit pembelian jika salah, semisal pembelian 002 ini kita edit. Kita tunggu prosesnya. Nah, semisal kuantitinya salah, yang diinputkan harusnya semisal 30. Nah, kita bisa mengedit, kemudian kita pilih simpan dan selesai. Oke, sukses melakukan koreksi pembelian.
Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk laporan ya. Laporan di sini bisa lihat history stock misal. Nah, di sini kita bisa lihat kita coba lihat. Nah, ini mulai yang terbaru ya. Ini kok min 10 soalnya yang dikirim itu kan 10 kan tadi yang ada di toko, dan yang ada di gudang kan jadi kan kalau 30 jadi tinggal 20. Nah, ibaratnya yang awal ini min 10 itu di tokonya itu karena sudah dikirim jadi min ini. Dan di sini kita bisa cari berdasarkan kemeja, berdasarkan jenis barang ya ini. Kemudian kita bisa preview laporannya kayak gimana, kita coba lihat. Kita buka laporannya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya untuk detail PDF cetaknya. Kemudian kita bisa laporan cetak barang, kita dapat mencetak semua barang yang ada di database. Nah, kita dapat mencetaknya. Kita bisa cetak berdasarkan jenis barangnya. Di sini kita bisa pilih, misal kemeja ya, kemeja aja ya. Kemudian nanti preview laporan mencetak ya ini ya datanya ini. Kemudian laporan stock up name kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba lihat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk laporan stock up name yang tadi ya. Stoknya 13 yang ada di toko, kemudian yang nyata 11, selisihnya min 2, jadi dicuri ya. Kemudian lanjut ke laporan penjualan. Nah, laporan penjualan tadi kan ada 2 ya, yang terjual 2 ya. Dan profit hari ini 280.000. Nah, di sini total bayar untuk invoice PC001 dan ini laba atau profit yang didapat. Kemudian yang di bawah kalian bisa lihat Oke, kemudian kalian bisa lihat di bawah ini adalah barang yang terlaris. Nah, barang yang terlaris itu kemeja 01 terjual 5 item, harga beli, harga jual, dan total pembayaran ya, total 588.000 ya. Kemudian di sini kita preview laporan detail. Kita coba lihat secara detail laporannya. Kita buka. Nah, ini oke, kurang lebih seperti ini untuk laporan detail penjualan barangnya. Di sini kita bisa melihat invoice PC01 dan barang yang dibeli seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan tadi yang barang terlaris ini, yang total ini maksudnya itu total dari ini ya, satu item dikali harga jual itu berapa. Nah, ini kan 120 dikali 5 item, harusnya kan 600.000. Nah, kok 588 karena itu ada diskon kan tadi 4.000-an. Nah, jadi 58.000, kurang lebih seperti itu.
kita lanjut ke laporan grafik penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terdapat juga kalender penjualan. Nah, di sini total penjualan hari ini itu berapa sih? 688 ya. Kita coba lihat. Ini ngitungnya itu berdasarkan ini ya, yang kotor ini ya. Kalau ini keuntungannya yang didapat 688 sama ya. Yang ini 688. Nah, dan grafiknya untuk Agustus ini 688.000 tadi semuanya, dan jumlah transaksi penjualan sebanyak 2 ya, tadi ada 2 ya. Kemudian kita lanjut ke laporan pembelian. Laporan pembelian di sini kita lihat, nah ada 2, kurang lebih previewnya itu sama. Kita open, kita buka. Nah, seperti ini kurang lebihnya sama kayak yang tadi ya. Penjualan sebanyak ini, totalnya sebanyak ini. Quantity 30, kemeja 01 30. Oke, dan sekarang kita lanjut ke grafik pembelian. Untuk laporan ini kurang lebih sama ya. Untuk tampilannya, filternya, nah seperti ini sama kayak penjualan. Kemudian laporan retur kurang lebih seperti ini tampilannya. Tadi ada retur 1 data, nah 1 barang, dan laporan uang modal kasir kurang lebih seperti ini. Oke, cukup sekian demo yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.